Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kheratul Fadilah Hanum, NIM 120204211147 dari Prodi Hukum Tata Negara semester 5. Hukum Islam di Filipina. Sejarah masuknya Islam ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao, pada tahun 1380 Masehi. Seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Makdum dan Raja Baguinda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan agama Islam di kepulauan tersebut. Bangsa Moro adalah tanah Muslim yang penduduknya mengikuti mazhab Syafi'i. Selama periode pra-Islam, yang bangsa berbeda atau masyarakat kepulauan tidak memiliki hukum tertulis dan dipimpin oleh datuk kepala suku dengan hak atas tanah leluhur. Menjelang akhir abad ke-13, Pulau Sulu pemukim Muslim terlindung dari Arab, Kalimantan, Sumatera, dan Malaya yang bekerja sebagai pedagang dan misionaris. Beberapa di antara perempuan lokal menikah berbagai keyakinan agama mereka dan menjalin aliansi politik. Islam kemudian disebarkan di Filipina Selatan. Prokolonial melalui sarana ekonomi dan rasional sebagai pengganti penaklukan yang mengakibatkan integrasi hukum adat baru dan yang sudah ada. Ketika Datuk masuk Islam, kesultanan didirikan di Maguindanao dan Sulu. Sepanjang garis pantai Kepulauan Filipina, semuanya berada di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin Islam yang bergelar datuk atau raja. Istilah luaran yang dipakai oleh orang Moro Mindanao dalam kitab hukum berarti pilihan atau terpilih. Undang-undang yang terkandung di dalam luaran merupakan pilihan dari hukum Arab yang kemudian diterjemahkan atau dikompilasikan untuk digunakan sebagai pegangan serta informasi bagi para datuk, hakim, dan pandita di Mindanao yang tidak mengerti akan bahasa Arab. Kitab luaran dan Mindanao tidak ada tanggalnya sama sekali. Tak ada seorang pun yang mengetahui kapan kitab ini dibuat. Sebagian orang berpendapat bahwa kitab Mindanao ini disusun beberapa waktu yang lalu oleh para hakim di Mindanao. Filipina yang eksis dengan Islamnya, yakni Sulu dan Maguindanao. Masing-masing penguasa Sulu dan Maguindanao memberlakukan kitab hukum Diwan Tausuk dan Luara sa Maguindanao. Dua kitab hukum ini menegaskan tentang kedudukan kedaulatan dalam masalah yuridis. Kedua kitab ini berdasarkan pada fikih Islam mazhab Syafi'i. Pada tahap selanjutnya, masyarakat Muslim Filipina sebagaimana masyarakat Muslim negara lain menginginkan adanya kodifikasi hukum Islam sebagai bentuk unifikasi hukum Islam masyarakat Muslim Filipina. Ide kodifikasi hukum ini muncul dalam Akta 787 Komisi Filipina pada tahun 1903 hingga kurun waktu sampai tahun 1973 belum dapat kodifikasi hukum Islam yang mutlak. Masih bersifat peraturan yang disahkan oleh pemerintah dan selalu berubah-ubah. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1973, dibentuklah staf riset untuk kodifikasi Undang-Undang Islam Filipina. Staf tersebut bertugas menggali, mengumpulkan, dan menyusun bahan penelitian tentang hukum perseorangan Muslim Filipina. Maka, pada tanggal 23 Desember 1974, pemerintah mengeluarkan perintah eksekutif nomor 442 yang menetapkan Komite Undang-Undang Kepresidenan untuk mengkaji Kitab Undang-Undang Muslim Filipina. Sebagai hasil dari kinerja komite ini, setelah diajukan kepada Presiden Filipina saat itu, yakni Presiden Marcos,
ditetapkan pada nomor 1083 pada tanggal 4 Februari 1977 yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Perseorangan Muslim Filipina. Undang-undang ini disusun dalam 5 buah buku yang memuat 190 pasal yang meliputi perkara, ketentuan umum, hubungan keluarga dan manusia, pewarisan, penyelesaian pertikaian, dan pendapat berkaitan undang-undang, peruntukan jinayah dan peruntukan peralihan. Terdapat 3 tujuan dasar dalam pembentukan undang-undang untuk Muslim Filipina. Yang pertama, sebagai rujukan kepada budaya masyarakat Filipina. Hal ini merujuk pada orang Filipina yang menganut agama selain Kristen. Seperti diatur dalam Akta Republik nomor 1888 tanggal 22 Juni 1957. Dalam pembentukan Suruhanjaya Perpanduan Negara untuk memajukan masyarakat dalam bidang moral, ekonomi, dan politik. Dalam pembukaan undang-undang Islam ditekankan tentang pemeliharaan adat, tradisi, kepercayaan yang merupakan usaha baru untuk memenuhi keinginan umat Islam yang kembali pada sumber agamanya sendiri. Yang kedua, sebagai rujukan terhadap pembuatan undang-undang. Teks undang-undang Islam bukan mewujudkan prinsip undang-undang, tetapi membuat sesuatu yang baru. Pada dasarnya, jika melihat penjelasan awal mengenai kenyataan sosial umat Islam, undang-undang untuk orang Islam tidak mungkin dibentuk. Yang ketiga, dalam pembukaan undang-undang merujuk pada persoalan pengelolaan undang-undang untuk orang Islam, dan aturan itu kemudian mengatur secara rinci tentang pembentukan mahkamah syariah. Aturan ini menjadi inovasi Mahkamah Agung yang ada di setiap daerah, tetapi kurang berfungsi, bahkan tidak ada di beberapa daerah lain. Bagaimanapun, mahkamah syariah tidak terpisah dari sistem mahkamah sekuler secara keseluruhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.